Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada pagi Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 27 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari kapal patroli petugas Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di perairan Asahan. Saat penangkapan, nahkoda dan anak buah kapal menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakau. Inilah suasana dramatis saat kapal patroli petugas gabungan Bea Cukai mengejar kapal yang mencoba bersandar di tepi hutan bakau di perairan Asahan. Seluruh awak kapal nahkoda dan ABK yang panik kedatangan petugas langsung berupaya melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakau. Kasih KIP Bea Cukai Teluk Nibung, Muhammad Fahmi mengatakan saat pengejaran kapal para petugas mendapati informasi adanya kapal mencurigakan barang ilegal dengan menutupi terpal. Setelah kapal berhasil diberhentikan, petugas langsung memeriksa kapal dan benar saja kapal membawa sebanyak 150 bal pakaian bekas dari Malaysia. Untuk mencegah hal tak diinginkan, petugas langsung mengamankan seluruh barang bukti. Nah, makanya dari teman-teman di pengawasan di Bea Cukai Teluk Nibung langsung turun, ternyata dibenarkan jam 11 malam teman-teman menemukan adanya satu kapal yang mengangkut 150 balpres. Sekitar tengah malam itu kami mendapatkan ada satu kapal, kemudian kami tegah. Pada saat kami dekati kapalnya, ABK yang nahkoda dan ABK lari ke kebun hutan bakau. Selanjutnya kapal dan ratusan bal pakaian bekas ilegal dari negeri jiran Malaysia tersebut dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara. Pemirsa, petugas Bea Cukai Teluk Nibung berhasil menggagalkan pengiriman 100 hewan reptil tanpa izin dengan menyembunyikan di kotak berisikan kepiting untuk diekspor ke Malaysia di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Adapun reptil yang diselundupkan berupa iguana, ular, kadal panana, dan biawak. Inilah suasana saat petugas Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai melakukan pemeriksaan terhadap 3 kotak mencurigakan yang berisikan kepiting di Pelabuhan Ekspor Teluk Nibung. Benar saja saat dilakukan pemeriksaan, petugas Bea Cukai menemukan 100 hewan reptil. Hewan reptil tersebut diantaranya 52 ekor iguana, 44 ekor kadal panana, 3 ekor biawak, dan 1 ekor ular. Kesemuanya dalam kondisi hidup. Kasih KIP Bea Cukai Teluk Nibung Muhammad Fahmi mengatakan hewan reptil ini rencananya akan diselundupkan ke negeri jiran Malaysia melalui Pelabuhan Ekspor Teluk Nibung. Hewan reptil terpaksa diamankan petugas karena tidak memiliki izin terkait untuk pengiriman hewan oleh Karantina Hewan dan Tumbuhan. Informasi dari teman-teman yang menerima, kemudian informasikan ke agen pelayaran, kemudian agen pelayaran informasi ke kita, disinyalir di dalamnya itu bukan hanya kepiting. Nah, kemudian pada saat teman-teman dari Bea Cukai di bidang pengawasan itu mengecek barangnya, ternyata betul di dalamnya bukan hanya kepiting tapi terdapat 100 reptil di dalamnya. Jadi sebenarnya yang menyalahi di awal adalah tidak diberitahukan di dokumen pemberitahuan ekspor. Jadi karena di awal pemberitahuannya yaitu kepiting, tetapi di dalamnya bukan hanya kepiting tapi ada reptil, dan seharusnya untuk ekspor hewan dan tanaman itu harus ada izin dari kementerian terkait yang di sini adalah karantina. Agar hewan dapat terselamatkan, petugas Bea Cukai telah menyerahkan ratusan reptil tersebut ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk memastikan hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kecelakaan lalu lintas antara 2 mobil terjadi di persimpangan Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Insinyur Haji Juanda Medan. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan ini terlihat dalam kondisi ringsek parah usai peristiwa yang terjadi pada subuh hari tersebut.
Warga kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda Medan dikejutkan dengan suara dentuman yang cukup keras pada waktu subuh kemarin. Setelah warga melakukan pengecekan, ternyata suara tersebut berasal dari kecelakaan dua mobil yang melibatkan satu mobil patroli unit lalu lintas Polrestabes Medan. Setelah dilihat secara detail, ternyata mobil polisi lalu lintas yang terlibat kecelakaan tersebut merupakan mobil Dinas Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, Kompol Andika Temanta Purba, dengan kode stiker yang tertera di mobil tersebut, yakni D9. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Syahalamar pun mengatakan saat itu mobil dinas tersebut sedang dikendarai oleh salah seorang anggota berpangkat Bribda. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian guna mengetahui kronologi peristiwa tersebut. Kita akan melihat CCTV, siapa yang menabrak, siapa yang ditabrak. Saya saat ini belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar ya Pak? Ya, ini kita lihat kalau kita lihat posisi mobil bahwa mobil lantas ini ditabrak dari samping. Ya, kalau kita lihat ringseknya mobil itu, ya mobil sedan lantas ini ditabrak dari samping, mobil rasnya itu depannya yang hancur. Namun beruntung dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa. Kedua pengendara mobil hanya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di rumah sakit. Diketahui mobil dinas polisi lalu lintas tersebut kerap digunakan oleh Kasat Lantas Polrestabes Medan guna memonitoring kondisi lalu lintas di wilayah Kota Medan. Seorang wartawan di Kabupaten Karo bersama istri, anak, dan cucunya ditemukan tewas mengenaskan di tengah puing rumahnya yang terbakar. Penyebab kebakaran rumah dan akibat tewasnya korban masih dalam penyelidikan kepolisian. Rumah salah seorang wartawan media online di Kabupaten Karo ludes terbakar. Kebakaran terjadi Kamis sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke bangunan atau kios lainnya. Namun api dengan cepat membesar karena bangunan berbahan semi permanen. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit armada damkar beserta personil diterjunkan ke lokasi. Salah seorang warga sekitar, Rejeki Maharaja, mengatakan peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Sempat terdengar suara minta tolong dari dalam rumah korban. Warga sekitar keluar namun api sudah membesar menghanguskan seluruh rumah. Setelah api dapat dipadamkan, kemudian ditemukan 4 jenazah di tengah puing rumah yang rata dengan tanah tersebut. Diketahui kemudian penghuninya seorang wartawan atas nama Sempurna Pasaribu berusia 40 tahun bersama istri, anaknya laki-laki yang berusia 12 tahun dan cucunya berusia 3 tahun tewas. Besar. Iya. Makanya jadi saya juga udah ikut panik, sudah mau membantu, nggak tahu lagi mau membantu apa, gitulah kira-kira Pak. Terus setelah itu datanglah tim Basarnas kira-kira jam 4 lewat. Nah, begitu jam 4 lewat, orang itu langsung ke lokasi bikin apa namanya? Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Penyebab kebakaran rumah dan akibat tewasnya korban masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, kita ke Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pasca kantor kesekretariatan KPU terbakar, seluruh personil komisioner dan pegawai KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara terpaksa berkantor di dalam tenda darurat dan menumpang di ruang kelas sekolah. Beginilah kondisi kantor kesekretariatan KPUD Labura pasca terjadi kebakaran yang menghanguskan bangunan terdiri dari 3 pintu dan terbagi dalam 7 ruangan, yaitu 3 ruangan komisioner, 1 aula, ruangan bendahara, divisi teknis dan kesekretariatan rata dengan tanah. Akibatnya seluruh aktivitas KPUD Labura sampai hari kedua pasca kebakaran dilaksanakan di dalam tenda darurat yang didirikan oleh BPBD Labura. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan bahwa KPUD Labura memiliki 2 kopel gedung yang merupakan pinjam pakai dari salah satu sekolah dasar negeri di Jalan Serba Ghazali, Kota Aikadopan.
Lapura terbakar dan menghanguskan gedung utama kantor KPUD Lapura. Meskipun gedung utama tersebut hangus terbakar, namun aktivitas tahapan Pantarlih Pilkada 2024 masih tetap berjalan dan demi untuk berjalannya tahapan Pilkada KPUD Lapura terpaksa melaksanakan aktivitas administrasi dengan meminjam satu ruangan kelas sekolah dasar dan tenda darurat. Kita berkantor di lokasi terbakarnya. Ini bisa sama-sama dilihat, kita dibantu oleh BPBD, diberikan tenda, ya kan. Dan kita juga bermohon kepada sekolah yang ada di sekitaran sini, kita diberi akses ruangan. Jadi praktis kegiatan kita tetap di lokasi kantor yang terbakar. Seperti itu, sekaligus nanti kita menunggu apakah ada barang-barang yang masih tersisa yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita akan kita akan ambil satu persatu nanti. Kita beralih ke Kota Medan, pemirsa. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk 3 tersangka kurir narkotika jenis sabu yang hendak mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kota Medan. Ketiganya ditangkap petugas dari lokasi dan waktu yang berbeda. Sebanyak 11 kg narkoba jenis sabu berhasil disita petugas dari penangkapan kali ini. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan membekuk seorang tersangka kurir narkoba berinisial MA di kawasan persimpangan Jalan Gatot Subroto Medan. Penangkapan ini merupakan pengembangan yang dilakukan petugas setelah sebelumnya berhasil membekuk seorang kurir narkoba berinisial DS di kediamannya di Jalan Sekata, Gang Nusa Indah, Medan. Dari rumah tersangka DS, petugas menemukan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kemasan teh Cina sebanyak 10 bungkus dengan berat masing-masing 1 kg. Saat menangkap tersangka MA, petugas kembali menemukan narkoba jenis sabu seberat 1 kg yang dibungkus dalam kemasan kertas berwarna coklat. Kepada petugas, MA mengaku akan mengantarkan paket narkoba tersebut kepada tersangka S di kawasan Binjai yang kemudian juga dibekuk oleh petugas. Polrestabes Medan, ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Sekata, Gang Nusa Indah. Dan tepatnya pada pukul 23.00, ya, tim kita berhasil masuk ke rumah tersangka dan diamankan. Ya, diamankan 10 bungkus ya, plastik Chinese tea berwarna hijau merek Wang Jingwang KP kedua. Ya, Si memburu tersangka lainnya berinisial Z yang diduga memerintahkan DS untuk mengedarkan sabu dan tersangka M yang diduga memerintahkan MA mengantarkan paket narkoba kepada S. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Medan Area meringkus 2 orang pelaku pencurian pagar rumah yang kerap beraksi di waktu dini hari yang sangat meresahkan warga. 1 dari 2 tersangka yang diamankan polisi merupakan residivis yang telah beberapa kali keluar masuk penjara. 2 orang pelaku pencurian pagar rumah yakni Abdul Rahman Lubis dan Wahyu akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Medan Area yang cukup meresahkan warga dengan aksi pencurian kerap dilakukan keduanya. Kedua pelaku diringkus polisi saat baru saja melancarkan aksinya dengan mencuri pagar di salah satu rumah di kawasan Medan Tembung. Saat membawa pagar hasil curiannya dengan menggunakan sepeda motor, keduanya dibekuk oleh tim unit reskrim Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang mengatakan salah satu pelaku yakni Wahyu bahkan telah berulang kali masuk PUI karena kasus serupa. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku kerap mengincar rumah kosong yang telah lama ditinggal oleh penghuninya. Kasus pencurian ini pun rencananya akan dilimpahkan ke Polsek Medan Tembung sebab terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Yang kedua pernah melakukan penikaman, yang ketiga melakukan pencurian pagar. Modus mereka ini melakukan seperti yang kemarin pada diamankan pencurian pagar bersih. Tapi ini pencurian pagar bersih ini kemarin LP-nya ada di Medan Tembung. Polisi menghimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap aksi pencurian yang kian marak di Kota Medan.
Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, 2 dari 4 pelaku pencurian toko emas nyaris tewas setelah ketahuan saat menjalankan aksinya. Sementara 2 pelaku bahkan 1 wanita berhasil meloloskan diri dan kini dalam pengejaran petugas. 2 dari 4 pelaku komplotan pencuri emas, ST alias Toro, 48 tahun, dan SP alias Pardi, 58 tahun, merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai, babak belur di amuk massa setelah kedapatan emas di salah satu toko di Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam aksi pencurian tersebut, keempat komplotan ini telah memiliki peran masing-masing, di mana 2 pelaku yang berhasil melarikan diri berperan sebagai pembeli untuk mengecoh korbannya. Sementara pelaku lain yang berhasil diamankan warga sebagai eksekutor dengan cara mencongkel staling dengan obeng, lalu mengaitkan emas dengan kawat. Menurut KBO Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan, Ibtu Frans Sigiro mengatakan 2 pelaku bersama 2 temannya yang kini masih DPO datang dari Kabupaten Serdang Bedagai ini kedapatan mencuri emas oleh anak korban. Warga yang berada di lokasi dan mengetahui kejadian tersebut menangkap kedua pelaku, sedangkan 2 rekannya berhasil lolos dan melarikan diri. Sampai saat ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Mereka menaiki travel ke Sungai Manan, Kelurahan Langga Payung. Mereka di situ hanya berhenti setengah jam. Selanjutnya melakukan pencurian tersebut di toko emas Hasibuan. Selanjutnya dikejar sama anak pemilik toko, Hasibuannya lalu diamankan. Untuk pelakunya ada 4 orang dan 2 diamankan, 2 lagi lari, 1 perempuan. Di mana perempuan tersebut itulah dibuat modusnya untuk membeli emas. Untuk proses hukum, saat ini kedua pelaku serta barang bukti berupa 1 potong kawat sepanjang 151 cm, 1 bilah pisau, dan 3 buah kalung diamankan di Mapolres Labusel. Selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau progres pembangunan kolam retensi di kawasan Danau Laguna Martubung kemarin. Bobi Nasution bersama Kepala Dinas SDA BMBK Topan Ginting meninjau langsung kolam yang dibangun pada tahun 2022 dan menghabiskan dana hingga 60 miliar rupiah dan akan difungsikan sebagai kolam resapan untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di sekitar wilayah Martubung. Dalam peninjauan ini, Bobi melihat langsung proses air masuk ke dalam kolam tersebut yang berasal dari sekitar wilayah Martubung yang terdampak banjir. Ketika danau ini masih dalam proses pengerjaan, sudah berdampak positif bagi warga sekitar. Ketika hujan deras dan banjir, bisa memakan waktu hingga berhari-hari untuk surut. Namun dengan adanya kolam retensi ini, masalah banjir bisa teratasi dalam waktu kurang dari sehari. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut untuk selesainya proyek ini ditargetkan selesai pada tahun depan. Hal itu karena masih adanya sekitar 500 meter tanah yang mau dibebaskan dari masyarakat. Dulunya 4 hari banjir, banjir 4 hari baru kering. Sekarang sudah kering, paling lama 1 hari, ada tadi 6 jam. Memang masih ada banjir tadi. Memang fungsinya itu akan berjalan maksimal kalau parit Belanda nanti ini bisa kita optimalkan, selesaikan, karena parit Belanda memang masih setengahnya kita kerjakan. Masih ada 500 meter lagi kurang lebih yang perlu kita bebaskan lahannya. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut Jalan Sampali Kota Medan yang tanahnya longsor karena imbas proyek pembangunan drainase yang videonya sempat viral di media sosial bukanlah amblas melainkan sengaja dikeruk untuk pelebaran sungai. Wali Kota Medan Bobi Nasution buka suara terkait beredarnya video yang memperlihatkan kawasan Jalan Sampali
yang tanahnya longsor imbas proyek drainase. Diketahui proyek pelebaran sungai ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat di hadapan Wali Kota Medan, Bobi Nasution beberapa waktu lalu karena dinilai kawasan ini tidak pernah terjadi banjir. Warga memprotes karena jalan tersebut merupakan akses utama untuk melintas dan ukuran jalan kecil membuat kendaraan tidak bisa melintas. Terkait hal tersebut, Bobi menyebut bahwa tanah di kawasan tersebut memang sengaja dikeruk untuk pelebaran sungai karena pelebaran parit yang sebelumnya 4 meter kini diperlebar menjadi 6 meter. Dan jalan tersebut akan dikecilkan, namun menantu Presiden Jokowi ini menegaskan bila dalam proyek pengerjaan pelebaran drainase ada rumah warga yang terdampak, pihak Pemko Medan akan memperbaikinya. Tanahnya itu memang mau dilongsorkan, kok memang bilang longsor, bilang aja. Kok kalian biasa suka buat berita apa, memang sengaja dilongsorkan. Kecuali yang tanahnya tadi, lebarnya berapa? Pelebaran paritnya menjadi 6 meter, Pak. Jadi 6 meter. Sekarang existingnya sebelumnya? Sebelumnya itu 4. Berarti kalau misalnya lebih dari 2 meter jalan itu yang terkeruk, itu baru namanya longsor. Tapi selama masih 2 meter itu ya hitungnya nggak longsor, memang mau dikecilkan jalannya. Guna mendukung proses pencarian dan pertolongan penerbangan, dilakukan sinergitas terlaksananya misi kemanusiaan dengan baik sesuai dengan standar operasional. Tingkatkan kerjasama di bidang pelayanan darurat penerbangan. Basarnas Medan dan Airnav Indonesia Cabang Medan lakukan penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement atau LOCA di Adi Mulia Hotel Jalan Diponegoro Medan kemarin. Basarnas telah melaksanakan penandatanganan LOCA dengan Airnav Indonesia ini hampir di seluruh kantor Basarnas yang tersebar di Indonesia. Dengan harapan penandatanganan LOCA ke depannya bisa diimplementasikan dengan beberapa kegiatan seperti latihan bersama, pembuatan standar operasional prosedur bersama, hingga dari pihak Airnav Cabang Medan juga bisa saling berbagi informasi atau ilmu terkait dengan penyelenggara pelayanan penerbangan Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Air Navigation Indonesia dalam mendukung upaya-upaya SAR dan penanganan keadaan darurat di udara. Kepala Kantor Basarnas Medan Mustari menjelaskan kedepannya akan membuat program peningkatan sumber daya manusia untuk kesiapan dalam menghadapi sebuah insiden. Ya, langkah-langkah yang dikerjakan akan merencanakan lagi kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan sumber daya manusia, mengambil lagi informasi-informasi di dunia penerbangan, sehingga Basarnas dan Airnav selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan pelayanan penerbangan khususnya di Sumatera. Harapan Basarnas dan Airnav tetap bersinergi terus memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, khususnya pengguna jasa penerbangan ya. Kami selalu siap siaga, Basarnas maupun Airnav memberikan rasa aman penerbangan di wilayah khususnya di wilayah Sumatera Utara. GM Airnav Indonesia Cabang Medan, Wahyu Tirtaji Setio Priyanto mengatakan kolaborasi yang lebih erat antara Basarnas Medan, Basarnas Nias, dan Airnav Cabang Medan akan memperkuat kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan di lapangan dengan lebih baik lagi, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan PP 77 tahun 2012, di mana pelayanan Airnav Indonesia adalah salah satunya adalah pelayanan pencarian pertolongan. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kita sebut biasanya adalah Basarnas. Karena itulah LOCA ini kita buat untuk memberikan suatu pandangan dalam operasi pencarian dan pertolongan antara Airnav Indonesia dengan Basarnas. Itulah yang menjadi latar belakangnya sehingga kita mempunyai suatu pandangan yang sama dalam pengoperasiannya. Ya pemirsa, mesin e-parking kerap digunakan juru parkir bermain judi online. Wali Kota Medan Bobi Nasution memerintahkan vendor untuk memecat jukir. Bobi juga meminta kepada pihak vendor untuk memblokir akses e-parking yang bisa dihubungkan ke judi online.
Video amatir yang direkam warga memperlihatkan seorang juru parkir yang ada di Jalan Sisinga Bangaraja, Kota Medan sedang bermain judi online menggunakan mesin edisi atau electronic data capture yang merupakan alat untuk menerima pembayaran parkir elektronik. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta dengan tegas kepada vendor untuk jukir tersebut dipecat. Sebelumnya pada awal bulan Juni juga sempat viral video seorang jukir bermain judi online menggunakan mesin pembayaran parkir. Bahkan Bobi juga mendorong vendor untuk memproses jukir tersebut di pihak kepolisian. Bobi menyebut Presiden Jokowi sudah menyampaikan bagaimana agar masyarakat bersama-sama memerangi judi online, di mana efek dari judi online bukan hanya ke diri sendiri, juga berdampak ke keluarga dan masyarakat luas. Bobi memerintahkan pihak vendor untuk memblokir akses e-parking yang bisa dihubungkan ke judi online dan aplikasi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan parkir, sehingga mesin e-parking hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran parkir saja. Lain di gadgetnya, apalagi menggunakan mesin dari punya di parking, ini harus diberhentikan lah. Dan itu nanti saya minta ke ke pelaksananya agar bisa dikunci itu alat itu, nggak usah bisa buka-buka aplikasi yang lain selain aplikasi itu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia Perwakilan Medan mengajak para delegasi dari 9 negara yang terdiri dari para konsul jenderal dan konsulat kehormatan menikmati sejumlah destinasi wisata Kaldera Toba, Danau Toba Parapat, Kabupaten Simalungun. Salah satunya adalah melihat destinasi wisata Batu Gantung Geopark Kaldera Toba dengan menggunakan kapal pinisi di kedua kegiatan tersebut kemarin. Selama perjalanan, ke-9 konjen dan konsulat disuguhkan panorama alam Danau Toba yang indah. Mereka juga disuguhkan dengan kuliner khas daerah, ombus-ombus, pisang, dan juga jagung rebus. Kunjungan wisata ini merupakan rangkaian dari North Sumatra Invest atau NSI dalam rangka site visit ke Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, dan Simalungun. Diterangkan Kadis PT MSP Faisal Arif Nasution, dalam rangkaian site visit ini bukan hanya mengajak para konjen dan konsulat dari 9 negara ke sejumlah proyek strategis yang ada di Sumatera Utara, tapi juga mengenalkan pariwisata yang ada di Sumatera Utara, seperti di Danau Toba ini ada Batu Gantung, juga terdapat rumah pengasingan Soekarno yang saat itu menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dari 9 konjen dan konsulat yang berkunjung, hanya konjen Amerika dan konjen Tiongkok yang belum pernah berkunjung ke Danau Toba. Selebihnya sudah pernah, bahkan sudah beberapa kali melakukan kunjungan wisata. Sejumlah konjen dan konsulat yang mengikuti rangkaian kegiatan site visit antara lain Konjen Republik Indonesia di Penang, Konjen Singapura di Medan, Konjen Amerika, Konjen Jepang, Konjen Malaysia, dan Konjen Tiongkok. Membawa pulang beberapa konsulat kehormatan Belanda di Medan, konsulat kehormatan Jerman, konsulat kehormatan Thailand di Medan. Pemirsa, Polres Labuhan Batu menggelar upacara serah terima jabatan atau mutasi para perwira pedegah polisi sebagai penyegaran promosi jabatan dan pengembangan karir dari personil yang dipercaya dan merupakan amanah yang harus segera dilaksanakan. Dipimpin Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Hendrik Matondang, serah terima jabatan dan pengambilan sumpah janji ini digelar di Aula Paraba Satwika Mapolres Labuhan Batu, Rantau Prapat pada Kamis pagi. Adapun jabatan yang diserah terimakan Kasat Reskrim dari AKP Badia kepada AKP Teuku Rifanda, Kasat Bimmas dari AKP Abdul Rahman Madurung kepada Ibtu Jaya Budiman Lumban Tobing, Kasih Hubas dari AKP Parlando Dapitupulu kepada AKP Syafruddin, dan jabatan Kasih Was diserahkan kepada Ibtu Sutiodo. Sementara itu sebanyak 5 Kapolsek turut juga diserah terimakan, diantaranya Kapolsek Pilahulu dari AKP Ramses Pancaitan kepada AKP Redi Sinulingga, Kapolsek Panai Tengah dari AKP Hasiholan Naipaho kepada AKP Basyaruddin,
Kapolsek Walu Hilir dari AKP Ilham Harahap kepada AKP Ramses Panjaitan. Sementara Kapolsek NA910 diserahkan kepada AKP Justina dan Kapolsek Aiknatas diserahkan kepada AKP Parlando Napitupulu. Mutasi ini bertujuan menciptakan kreasi dan inovasi baru untuk mencapai kualitas dan kuantitas dalam mempersiapkan diri menghadapi gangguan Kamtipmas dalam melakukan pelayanan di masyarakat. Bagi agama. Pemirsa, untuk menciptakan pilkada di Kota Sibolga yang berintegritas, Bawaslu Kota Sibolga resmi mendirikan posko kawal hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tampunan, menyampaikan posko kawal hak pilih yang dibentuk tersebut berdasarkan surat instruksi dari Ketua Bawaslu RI nomor 62/35.1, sementara fungsi dan fokus tugas dari posko kawal hak pilih tersebut dijelaskan Ketua Bawaslu Kota Sibolga meliputi pencegahan, pelanggaran, serta pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilihan. Tak hanya itu saja, bahkan posko kawal hak pilih ini juga bertugas melaksanakan pengawasan langsung atas kinerja petugas Pantarli dalam melakukan pencocokan dan penelitian data masyarakat yang tercatat pada daftar penduduk potensial pemilih pemilihan untuk pilkada pada daftar penduduk potensial pemilih pemilihan di tahun 2024 di Kota Sibolga. Selain itu, fokus lainnya tugas pokok posko kawal hak pilih ini juga nantinya mengawasi akurasi dan kode etik dari penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas pencocokan data pemilih. Bahkan, posko kawal hak pilih ini berfungsi sebagai posko layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya oleh penyelenggaraan pemilihan seperti tidak mendapatkan pencoklitan dari petugas Pantarli. Fokus pengawasan kita nantinya adalah terkait kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutahiran data pemilih. Kemudian juga ada pelanggaran kode etik dari proses pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Kiranya para penyelenggara memegang prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian dalam melaksanakan tugas. Adanya posko kawal hak pilih ini, Bawaslu Kota Sibolga berharap pelaksanaan pemilihan serentak gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota Medan, maksud kami wali kota Sibolga tahun 2024 benar-benar berlangsung dengan baik dan lancar dengan penuh integritas. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara optimis pemilihan kepala daerah 2024 diprediksi meningkat hingga mencapai 80% partisipasi pemilih dibandingkan pemilu tahun lalu. Prediksi ini dikarenakan KPU gencar melakukan program sosialisasi pemilu ke tengah-tengah masyarakat. Pencapaian peningkatan partisipasi pemilu merupakan target KPU sebagai badan penyelenggara tahapan pemilu. Salah satu diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga mampu memahami tahapan pemilu untuk memilih pilihannya, khususnya pada Pilkada tahun 2024. Pemahaman sosialisasi pemilu oleh KPU melibatkan media massa dan media sosial diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024 nantinya. Dengan melibatkan media massa dan media sosial dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi, terkhusus bagi kaum milenial yang cenderung menggeluti teknologi saat ini. Dengan ini bertujuan untuk menyediakan informasi guna mendorong terbentuknya pemilih berintegritas, jujur, dan adil. Upaya ini diharapkan mampu mendorong warga untuk lebih aktif menggunakan hak suara mereka pada Pilkada 2024 di Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara optimis keterlibatan media massa dan media sosial pada pemilihan kepala daerah Pilkada mendatang akan meningkatkan partisipasi pemilih, sekaligus memberikan manfaat bagi industri media.
Pemirsa, jelang pemungutan suara ulang di 8 tempat pemungutan suara pada wilayah Kecamatan Sibuk, Kabupaten Nias Selatan, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pihak keamanan. Pemungutan suara ulang hasil suara DPRD pada 8 TPS di Nias Selatan pada amar putusan untuk perkara PHPU Pileg 2024 nomor 184 itu dibacakan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta Jumat 6 Juni 2024. Terkait perkara itu, Partai Golkar mendalilkan terjadinya pengurangan suara miliknya dan penambahan suara PDIP pada Dapil Nias Selatan 6. Hal itu terjadi karena KPU telah salah menetapkan hasil perolehan suara. Mengindahkan putusan MK itu, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu kini sudah mulai melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 8 TPS meliputi TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, kemudian TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, selanjutnya TPS 1 Desa Gobo Baru dan TPS 2 Desa Gobo Baru, serta TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa. Seluruhnya berada di Pulau Simuk, pulau terluar Indonesia di Nias Selatan. Dijadwalkan PSU dilaksanakan pada Sabtu 29 Juni 2024. Sudah mempersiapkan logistik, baik surat suara dan kebutuhan lainnya perlengkapan TPS pada saat pelaksanaan PSU. Adanya gugatan dari salah satu partai politik yaitu Partai Golkar yang menggugat KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap keputusan KPU Nias Selatan hasil penetapan perolehan suara. Jadi berdasarkan hasil sidang MK memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil 6 khususnya Kecamatan Simuk, 6 Desa 8 TPS. Sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan mengikut sertakan pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, dan daftar pemilih khusus yang digunakan pada pemilu 14 Februari 2024 dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1.438 pemilih. Pemirsa, orang tua murid melaporkan dugaan kasus korupsi dan pungli yang terjadi pada sebuah sekolah menengah atas di Kota Medan ke rumah nalar Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Jalan Seisrayu Medan kemarin. Dugaan kasus korupsi dan pungli yang diungkap oleh salah satu orang tua murid SMA 8 Kota Medan terus bergulir. Setelah membuat laporan dugaan kasus korupsi dan pungli ke Polda Sumatera Utara, kini orang tua murid bernama Coki Indra melanjutkan perjuangannya dalam mengungkap kasus di dunia pendidikan ke rumah nalar Prabowo Subianto. Dokumen yang telah disiapkannya merupakan bagian dari bukti pengungkapan dugaan korupsi dan pungli yang disebutkannya berdampak terhadap anaknya. Ia menegaskan akibat dari pengungkapan ini, pihak sekolah diduga sengaja tidak menaikkan kelas terhadap anaknya. Selaku orang tua murid, Coki Indra berharap Kepala Sekolah SMA 8 Kota Medan dipecat dari jabatannya. Ia sangat kecewa dikarenakan pihak sekolah tidak mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga jika anaknya memiliki masalah di sekolah. Posko Rumah Nalar Prabowo Subianto. Tadi beliau melaporkan beberapa temuan-temuan ataupun juga sudah menyerahkan beberapa alat bukti. Nah nanti tentunya nanti kita akan proses, kita akan komunikasi, kita akan tindak lanjuti, kita akan koordinasi dengan Dinas Provinsi Sumatera Utara untuk segera bisa menyelesaikan kasus ini atau masalah ini dengan baik dan bisa selesai dengan segera. Kalau nanti memang nggak bisa selesai juga, maka tindakan kedua yang akan kita lakukan adalah kita coba lapor ke Polda Sumut. Jadi Pak Coki akan didampingi oleh tim kuasa hukum kita. Wakil Direktur Rumah Nalar Prabowo, Zawil Huda Mustaid, menegaskan akan melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Selain itu, Rumah Nalar Prabowo juga akan menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi orang tua murid yang melaporkan kasus ini ke Prabowo. SMA Negeri 8 itu memang benar melakukan korupsi dan pungutan liar.
langsung bila perlu sekarang juga Bapak Dinas untuk mencopot. Dengan Bapak tetap naik kelas. Anak saya tetap naik kelas. Hak dia dikembalikan dan dia copot dari kepala sekolah. Karena dirampas hak anak saya, Pak. Tinggal kelas, jadi tinggal kelas, Pak. Ya Pak, bilanglah nanti anak saya ini bodoh dan tukang bolos dengan omongan dia bikin reporter, konferensi pers, absen. Kita buktikan kemana SP1, SP2, SP3 itu ada peraturan, Pak. 3 hari, benar nggak, Pak? 3 hari nggak sekolah dipakai orang tuanya, Pak. Ini mana? Kasus ini telah ditangani Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Untuk mengungkap fakta sebenarnya, Ombudsman akan memanggil kepala sekolah terkait. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tapaduli Tengah. Puluhan masyarakat desa Basundung, Kabupaten Tapaduli Tengah menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Tapaduli Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Unjuk rasa yang digelar masyarakat desa Basundung menuntut agar pemerintah Kabupaten Tapaduli Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar segera memberhentikan Kepala Desa Basundung lantaran dinilai tidak transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran dana desa serta pula diduga melakukan nepotisme dengan mengangkat anaknya menjadi bendahara desa. Masyarakat tidak pernah mengetahui pengelolaan anggaran dana desa yang diterima desa Basundung terhitung dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan papan informasi yang seharusnya membuat pengelolaan anggaran dana desa sama sekali tidak pernah dipasang oleh aparat desa di kawasan desa. Akibatnya masyarakat desa Basundung yang melakukan unjuk rasa tersebut menduga kemungkinan telah terjadi penyelewengan anggaran dana desa di desa Basundung tahun 2022 dan tahun 2023. Kami pantas menduga Kepala Desa Basundung Martogi Batubara tidak transparansi kepada masyarakat tentang masalah dana desa di desa Basundung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Makanya kami datang tadi di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Yang kami duga Hot Martogi Batubara yang mengangkat anaknya menjadi bendahara di desa Basundung. Kami selaku warga di desa Basundung tidak setuju. Gelar aksinya selama beberapa lama di kantor pemberdayaan masyarakat desa Pemkab Tapaduli Tengah, masyarakat desa Basundung kemudian membubarkan diri dan harus kecewa lantaran tak satu pun pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Tapaduli Tengah yang berkenan menerima aspirasi para pengunjuk rasa. Forum Lintas Agama di Kabupaten Karo melakukan aksi demo ke Polres Tanah Karo dan kantor Bupati Karo menuntut pemberantasan judi, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. Aksi demo ini diawali dengan berjalan kaki dari depan gereja GBKP Kabanjahe, Kota Kabupaten Karo, datang ke Polres Tanah Karo. Warga yang tergabung dalam Forum Lintas Agama Long March dengan membentangkan poster dan orasi menolak perjudian, peredaran narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya seperti prostitusi. Massa meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat memberantas penyakit masyarakat tersebut yang sangat meresahkan. Selain mendatangi Polres Tanah Karo, ratusan massa ini juga mendatangi kantor Bupati Karo guna meminta Pemkab Karo juga ikut berperan aktif dengan langkah-langkah konkret untuk memberantas narkoba dan judi di wilayah Kabupaten Karo. Koordinator aksi Pendeta Masada Sinukaban mengatakan aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat akibat meningginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Karo yang diduga akibat dampak buruk narkoba dan perjudian. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam menyikapi masalah ini, jika aksi ini tidak ditanggapi, massa akan melakukan demo turun ke jalan kembali. Untuk itu kami bersatu hati menyampaikan aspirasi dan permohonan kami kepada Polres Tanah Karo atau Kabupaten Karo dan juga Bupati Karo yang mana mereka yaitu Kapolres dan Bupati bisa bersatu hati bergandengan tangan untuk benar-benar memberantas judi, narkoba, dan warung remang-remang atau prostitusi di seluruh Kabupaten Karo ini karena sudah sangat meresahkan dan sangat merusak Kabupaten Karo ini.
Masa kemudian membubarkan diri dari halaman kantor Bupati Karo setelah memastikan aspirasi mereka tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang berwenang. Pemirsa, seorang nelayan di Dusun 1, Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Peringin, Serdang Pedagai, baru-baru ini menemukan benda-benda aneh yang digunakan untuk pesugihan. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar kampung ramai-ramai melihat benda tersebut. Inilah kediaman Nurlela, warga Dusun 1 Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Peringin, Serdang Pedagai, di mana pada Senin 24 Juni 2024 lalu, menantunya Juhri, 34 tahun, menemukan benda-benda aneh berupa boneka menyerupai Nyi Roro Kidul, beserta miniatur kereta kencananya, miniatur mahkota Prabu Siliwangi, gelang tangan dan lukisan Prabu Siliwangi serta Nyi Roro Kidul di pinggir pantai tidak jauh dari rumah Juhri. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut beramai-ramai datang dan melihat benda tersebut. Menurut Juhri, benda-benda ini ditemukan pada Senin pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ketika dirinya hendak melaut dan menjumpai satu karung yang terletak di pinggir pantai. Dan setelah dibuka, ternyata benda-benda yang dianggapnya aneh. Tak mau berburuk sangka, Juhri hanya menyimpan benda aneh tersebut dan berupaya untuk mengoleksi barang tersebut sebagai benda aneh dan langka. Panggil kawan, mila habislah satu kampung neng ini. Buka lah semuanya, bahannya bendonya kayak gini lah. Tidak biasa-biasa aja. Biasa aja. Selama mendapatkan ini pernah nggak dia dapat mimpi atau apa gitu? Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 28 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Tambunan, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di Karo, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 17 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 69 hingga 98%. Angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 26 Juni 2024 terdapat satu titik panas di Kabupaten Padang Lawas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah sebagian lereng timur, lereng barat, pantai timur, pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan dari kami. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.